Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang telah beriman, kunu menjadilah kalian qawamin, orang-orang yang menetapi bil qisti, pada keadilan. Syuhada'a, dengan menjadi saksi-saksi lillahi, karena Allah, walau ala anfusikum, sekalipun atas diri kamu sekalian, awil walidain, atau atas kedua orang tua kalian, wal akrobin, dan atau atas kerabat, artinya kerabat kalian. Hai orang-orang iman, kunu qawwamina bil qisti, kalian supaya bisa menetapi, yaitu atau menjadi saksi yang adil. Jadilah kalian orang yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi yang adil, yaitu tentunya dengan niat yang karena Allah. Walau ala anfusikum, sekalipun penyaksian itu adalah atas diri kalian atau atas kedua orang tua kalian atau atas kerabat kamu sekalian. Kepada siapapun ketika kalian memberikan kesaksian, supaya dapat memberikan kesaksian yang adil, yang karena Allah. Iyakun, jika ada dia, orang yang disaksikan atau orang yang tergugat atau orang yang terdakwa, gonian, orang yang berkecukupan, au fakiron, atau orang yang fakir, fallahu, maka Allah lah aula, lebih berhak, bihima, pada keduanya, orang yang berkecukupan ataupun orang fakir. Untuk itu fala tattabi'u, janganlah mengikuti kalian al-hawa, pada hawa nafsu kalian, antatilu, untuk tidak berlaku adil kamu sekalian. Iyakun waniyan au fakiran, jika orang yang disaksikan atau orang yang terdakwa itu dia adalah orang yang berkecukupan, atau sebaliknya dia adalah orang miskin, fallahu aula bihima, Allah lah yang lebih berhak, yang lebih tahu pada kemaslahatan yang kemaslahatan pada kedua orang itu. Jadi hal-hal yang kira-kira maslahat untuk orang yang kaya tadi atau orang yang fakir ini, yang paling tahu adalah Allah. Oleh karena itu, karena yang paling tahu tentang kemaslahatan dalam hal penyelesaian masalah itu adalah Allah, maka kalian ketika menjadi saksi jangan sampai kalian mengikuti hawa nafsu, yang akibatnya kalian tidak berlaku adil. Jadi yang paling tahu tentang kemaslahatan, ya, kemaslahatan yang
akan terjadi pada orang yang berkecukupan tadi itu atau kepada fakir adalah Allah. Artinya kamu harus lebih pada perintah Allah untuk menerapkan keadilan di dalam memberikan kesaksian. Itu saja. Fokus pada bagaimana supaya bisa adil di dalam memberikan kesaksian. Ya. Gak usah kemudian melihat-lihat, wah orang yang tergugat ini ternyata dia orang kaya. Nah, kalau bisa diatur-atur, kenapa tidak? Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Atau begitu sebaliknya. Wa in talwu, dan jika berpaling kalian, artinya merubah penyaksian di hadapan juru hukum, auto ridu, atau ya sama berpaling kalian, artinya tidak mau menetapi penyaksian di hadapan hakim. Kalian sebetulnya sebagai saksi, tapi kalian nggak mau berdiri untuk menjadi seorang saksi di depan hakim. Entah kalian itu merubah, kalian itu mau datang di hadapan hakim tapi merubah isi penyaksiannya, atau kalian nggak mau datang, auto itu nggak mau datang di hadapan hakim untuk menyampaikan kesaksian. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, karena ada Allah bima ta'malun, dengan apa yang kalian lakukan, khabirun, maha waspada. Artinya ya, Allah nanti yang akan membalas kepada kalian. Ya, Allah akan membalas kepada kalian. Sehingga ketika kalian merubah penyaksian di hadapan hakim, atau kalian sebagai orang yang diharapkan untuk dapat berikan kesaksian tapi nggak mau, ya tentu Allah tahu tentang itu dan kalian akan mendapatkan balasan dari Allah. Oleh karena itu, ya kalau memang kita itu menjadi saksi, ya kita betul-betul harus bisa memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya, yang seadil-adilnya. Itu akan bisa kita lakukan kalau niat kita adalah niat yang karena Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang telah beriman, aminu, berimanlah kalian billah kepada Allah, wa rasulih, dan kepada utusannya, wal kitabi, dan pada kitab, alladzi nazzala, yang telah Allah turunkan, ala rasulih, kepada utusannya, wal kitab, dan kitab alladzi yang anzala, telah Allah turunkan min qablu, dari sebelumnya. Kamu sebagai orang iman harus beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, juga kepada kitab. Baik kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad maupun kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ya, dipercayai bahwa kitab itu adalah benar-benar kitab samawi, kitab yang Allah turunkan ya, untuk Rasul-Rasulnya. Waman, dan barang siapa yakfur, kufur dia billah, kepada Allah, wa malaikati, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubi, dan pada kitab-kitabnya, wa rusuli, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, faqad dhalla, maka sungguh tersesat dia, dolalan, dengan sesat, ba'idan, yang jauh. Barang siapa yang kufur kepada Allah, juga kepada para malaikatnya, pada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya, juga pada hari akhir, maka dia tersesat dengan sesat yang jauh, jauh dari kebenaran. Innal ladzina,
sesungguhnya orang-orang amanu yang telah beriman mereka. Summa kafaru, kemudian kufur mereka. Summa amanu, kemudian beriman mereka. Summa kafaru, kemudian kufur mereka. Summa zdatu, kemudian bertambah mereka kufrun, kekufurannya. Lam yakun, tidak ada Allah liyaghfira, Allah memaafkan lahum, untuk mereka. Wala, dan tidak ada liyahdiyahum, Allah menunjukkan pada mereka sabilan, pada jalan. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sudah iman, kemudian murtad, sudah iman kemudian murtad, kufur, murtad, kemudian beriman lagi, kemudian murtad lagi, bahkan begitu murtad, ya, itu semakin tambah kekufurannya, kafirnya semakin menjadi-jadi, sampai dengan mati seperti itu. Maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka, dan Allah juga tidak akan memberikan petunjuk pada mereka pada jalan yang benar. Artinya dosanya nggak akan diampuni dan tidak akan ditunjukkan jalan untuk menuju surga. Berarti mereka adalah masuk ke dalam neraka, wajib masuk ke dalam neraka. Bashir, menyampaikanlah berita gembira engkau Muhammad, al-munafikin, kepada orang-orang munafik, bi annalahum, sesungguhnya bagi mereka adzaban alima, siksaan yang menyakitkan. Siksaan yang menyakitkan di dalam neraka jahanam. Ya, bahkan mereka oleh Allah akan ditempatkan di neraka yang paling dasar. Innal munafikin fid darkil asfal minan nar. Di neraka itu ada yang paling bawah, asfal. Nah, tempat munafik ini adalah di bawahnya bawah. Itu udah yang paling dasar tadi itu, kemudian ada tempat ke bawah lagi. Itulah tempat orang munafik. Arti yang jadi intipnya neraka itu orang munafik, di atasnya adalah orang musyrik itu. Masih lebih dalam orang munafik. Kenapa? Karena kalau orang munafik ini orang yang tahu tentang hukum, ngerti hukum, paham dengan hukum, dalam kesehariannya, kehidupannya itu bersama dengan orang iman. Nah, tetapi mereka di sini banyak melakukan sebuah penentangan ya, pada hukum, pada Allah Rasul. Nah, itu akibatnya. Nah, kalau mereka orang kafir memang nggak tahu, mereka nggak tahu. Nah, kalau munafik ini tahu hukum, ya sengaja mereka merusaknya. Nah, itu namanya nantang, namanya ya, menantang namanya. Sehingga mereka oleh Allah ditempatkan tempat yang paling bawah, fid-darkil asfal minan nar. Siapa mereka? Adalah alladzina, orang-orang yattakhiduna, yang menganggap mereka, mengambil mereka al-kafirin, kepada orang kafir, auliya'a, pada kekasih-kekasih, min dunil mu'minin, dari selain orang iman. Ya, mereka itu selalunya menjalin cinta kasih, hubungan baik dengan orang-orang yang tidak iman. Ya, bisa sehati dengan orang-orang yang tidak iman. Itulah orang munafik. Ayabtahun, apakah akan mencari mereka indallahi, di sisi Allah? Apakah akan mencari mereka indallah, di sisi Allah, al-izzah, pada kekuatan, pada kejayaan? Apakah mereka itu mengharapkan atau mereka itu mencari izzah, mencari kekuatan di sisi orang kafir?
Apakah mereka merasa bahwa kalau bisa bergabung dengan orang kafir, dia akan punya sebuah kekuatan tersendiri begitu? Apakah demikian? Padahal fa'innal izzata, sesungguhnya kekuatan lillah, milik Allah jami'an kesemuanya. Nah, kalau kita bicara tentang kekuatan itu hakikatnya milik Allah. Kalau kamu ingin jadi orang yang kuat, nah, ya kamu berpihaklah kepada Allah, cinta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kalau kamu cinta pada Allah, berdoa kepada Allah, ya, kamu akan jadi orang yang kuat. Ya, dengan doa-doa yang kamu doa-doa yang kamu ucapkan itu, Allah kemudian mengabulkan doa kamu. Kamu ditolong oleh Allah sehingga kamu jadi orang yang kuat, orang yang sekti mondroguno, orang tedas papak paluning pandi sisine itu. Kadya dening Raden Mas Gatot Kaca. Ditombak laka-laka dibedil misil, otot kawat balung wisi sungsum tembaga. Ya. Terus apa maneh kae? Lah gitu. Sikil pacul tangan arit, mbuh menungso apa kuwi. Nah. Jadi jaya. Kenapa? Berdoa kepada Allah, Allah ngasih pertolongan. Jadi orang yang sekti. Ya, orang ini itu adalah sekti tanpa aji. Ya. Kesaktiannya tanpa jejimat. Ya. Sektinya itu tanpa memiliki ya, apa itu namanya kul buntet, kemudian sabuk gembolo geni, kemudian ilmu lampah lumpuh, enggak seperti itu. Tapi saktinya orang iman menggunakan doa, ya, bidu'ain ilallah, doa kepada Allah. Wa qad nazzala, dan sungguh Allah telah menurunkan alikum kepada kalian fil kitabi, di dalam kitabnya. Di dalam kitabnya. An bahwasanya idza sami'tum, ketika mendengar kalian ayatillah, pada ayat-ayat Allah, yukfaru, dikufuri, biha, ayat itu, wa yustahza'u, dan dihina-hina, biha, ayat itu, fala taq'udu, janganlah duduk kalian ma'hum, bersama mereka orang kafir, hatta yahudu, hingga masuk mereka orang kafir fi hadisin, di dalam cerita, fi hadisin, di dalam cerita, ghairihi, selain menghina Al-Quran. Innakum, sesungguhnya kalian orang iman, idzan, ketika itu, misluhum, semisal mereka orang kafir. Hai orang iman, Allah sudah menurunkan perintah kepada kalian di dalam kitabnya, yaitu ketika kalian mendengar adanya ayat-ayat Allah yang dikufuri oleh orang kafir dan dihina-hina oleh mereka, saat dalam ayat itu menyebutkan tentang kerasulan Muhammad misalkan, ya, mereka tidak mempercayai, mereka bahkan menghina-hina kepada Nabi Muhammad. Maka kewajiban kalian sebagai orang iman adalah tidak sekali-kali duduk bersama mereka yang mereka ini bersikap untuk menghina-hina pada Al-Quran tadi itu. Kamu nggak boleh untuk duduk bersama mereka. Kecuali jika mereka ini membicarakan hal lain. Ada sehingga mereka membicarakan hal lain. Nah, kecuali itu. Tapi selama mereka di situ itu isinya adalah
ya, menghina Al-Quran, mereka juga tidak mempercayai pada Al-Quran, ya kamu jangan sekali-kali untuk duduk bersama dengan mereka. Karena berarti sudah beda paham dengan kalian, ya. Sudah beda paham dengan kalian. Kalian sebagai orang iman, ketika mendengar Al-Quran dibacakan, nah, itu bisa membuat hati kalian ini betul-betul semakin tambah imannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhum zadatuhum imana. Itu kalian sebagai orang iman. Tetapi mereka orang kafir berbeda lagi. Justru mereka itu ketika mendengar Al-Quran dibaca, terutama ya Quran yang di situ menerangkan tentang sifat-sifat Muhammad, tentang kerasulannya Muhammad seperti apa, ya, mereka nggak mempercayai. Bahkan mereka nggak segan-segan mengatakan Muhammad adalah orang yang gila, Muhammad adalah majnun. Nggak segan-segan mengatakan Muhammad adalah orang gila, Muhammad adalah tukang sihir. Karena nggak percayanya. Mereka juga menghina-hina seperti itu. Sehingga kalian ya, nggak boleh untuk tetap tinggal di situ, nggak boleh. Harus segera beranjak dari tempat itu, segera pergi. Sanksinya innakum idzam misluhum. Kalau sampai kemudian kalian itu masih tetap di situ, bertahan di situ, berarti kalian menjadi sama dengan mereka. Hukumnya kalian sama dengan mereka. Itu artinya sama dengan kalian apa? Kalian itu sama dengan menyetujui dengan apa yang mereka lakukan. Ya, saat mereka itu menghina Al-Quran, kamu di situ, kamu nggak beranjak, nggak pergi. Itu artinya sama halnya kamu itu merestui, sama dengan kamu itu mendukung kepada mereka. Makanya innakum idzam mislum, kamu berarti seperti mereka. Jadi di sini ayat 14 ini sebagai nasikh dari surat Al-An'am ayat 68. Nah, jadi di sini dibuat sebagai nasikhnya, sebagai pengganti surat Al-An'am ayat 68 karena ada kalimat innakum idzam misluhum. Ini berarti lebih tegas, ya. Kalau di surat Al-An'am ayat 68 itu tidak ada kalimat innakum idzam misluhum. Di sini ada innakum idzam misluhum, itu lebih tegas. Jika kamu nggak segera beranjak dari tempat itu, nanti kamu sama dengan mereka, ya, sama. Innallaha, sesungguhnya Allah, jami'ul munafikin, zat yang mengumpulkan orang-orang munafik, dari Madinah, wal kafirin, dan orang-orang kafir Makkah. Allah kumpulkan fi jahannama, ke dalam neraka jahanam, jami'an, kesemuanya. Baik orang-orang munafik yang tinggal di kota Madinah, termasuk Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya dan kroni-kroninya, ya, dan juga orang-orang kafir Mekah, yaitu Abu Jahal dan kawan-kawan, semuanya oleh Allah itu akan ditempatkan di tempat yang sama, yaitu di dalam neraka jahanam. Karena mereka itu memiliki sifat yang sama, memiliki kemauan yang sama, memiliki tingkah yang sama, isinya adalah bikin kerusakan dan bikin kerusakan di mana-mana. Nah, itu makanya baik orang munafik, ya, yang tinggal di kota Madinah seperti Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya, kemudian orang kafir yang tinggal di Mekah termasuk Abu Jahal dan kawan-kawan, ya, semuanya Allah akan ditempatkan di satu tempat, yaitu di dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, ya, kita sebagai orang iman ini harus betul-betul bisa membersihkan diri, jangan sampai kita ini terjangkit dengan sifat munafik, ya. Di antaranya adalah sifatnya adalah ketika dia janji, dia menyelisih janjinya, ya. Idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Ketika dipercaya dia khianat, ya. Ketika dipercaya dia adalah khianat. Ketika janji dia
menyelisih akan janjinya. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia menyampaikan janji, dia menyelisih akan janjinya. Itu di antara sifat-sifat orang munafik. Nah, ya mungkin berawal dari benih-benih. Ya. Ketika ini nggak segera dibersihkan, nggak segera dihilangkan, nanti akan bisa terakumulasi. Sifat ini terus bertumpuk-tumpuk, lama-lama akan jadi munafik yang beken, ya, munafik yang tulen. Ini bahaya sekali, ya, bahaya sekali. Karena ancamannya adalah ditempatkan di dalam neraka yang paling dasar. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya, Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhaikil arzaq. Pertama kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita itu terjangkit sifat munafik. Minan nifaq. Pertama itu. Yang kedua adalah wasuil akhlak. Jangan sampai kita memiliki akhlak yang jahat, akhlak yang jelek. Yang ketiga, wadhikil arzak. Ya, jangan sampai kita ini rezeki kita itu sempit. Ya, rezeki kita sempit. Jika diri kita ini bersih dari sifat-sifat munafik, itu artinya berarti kita memiliki sifat-sifat orang iman. Ya. Kalau udah bersih dari sifat munafik, itu artinya kita memiliki sifat-sifat orang iman. Nah, itu. Kemudian jika kita memiliki akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, itu berarti adalah akhlaknya orang kafir. Kebalikannya, kita harus memiliki akhlak yang baik, itu sebagai akhlaknya ahli surga. Nah, dan yang tiga, ya kita mohon pada Allah, ya diluaskan rezeki kita, karena bagaimanapun bahwa orang itu rezeki banyak maupun sedikit itu tentu akan berbeda. Ya, tetapi itu juga tergantung kondisi manusianya lah. Ada yang justru dengan keadaan fakir ini malah membuat dia itu gak tertib ibadahnya, gak semangat dalam perjuangannya. Kadal fakru ayyakuna kufron. Arti hampir saja bahwa kefakiran yang terjadi pada seorang ini membuat dia itu kufur, membuat gak semangat dalam perjuangan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kita sebagai orang iman ini ya betul-betul bisa usaha secara lahir, juga usaha secara batin untuk bisa membersihkan diri kita dari sifat-sifat munafik. Ayat 141 ini menerangkan di antara sifat-sifat orang munafik, kebiasaan orang munafik, yaitu alladzina, orang-orang yatarabbasun, yang selalu menunggu mereka, bikum, kepada kalian orang iman. Jadi mereka ini memiliki sifat yang sangat jahat sekali, sifat yang sangat jelek sekali, di mana mereka selalu menunggu kejadian-kejadian ataupun menunggu peristiwa-peristiwa buruk yang mungkin terjadi kepada kalian orang iman. Itu yang mereka tunggu. Ada peristiwa apa nanti? Ada kejadian apa nanti? Artinya mereka menunggu adanya sebuah peristiwa maupun kejadian-kejadian yang buruk yang menimpa kepada kalian. Itu yang mereka nanti. Fa'ingkana jika ada, lakum bagi kalian orang iman fathun, sebuah kemenangan, minallah, dari Allah, perang menang kalian. Perang menang, apalagi perang menang dapat jarahan. Qaulu, maka berucap mereka orang munafik, alam nakum ma'akum, kata mereka,
Alam nakun, belumkah ada kami ma'akum bersama kalian? Begitu kalian perang, menang. Apalagi pulang bawa jarahan. Mereka datang pada kalian, ya, dengan memelasnya dia mengatakan, alam nakun ma'akum. Hai kawan, bukankah ya, kami adalah selalu menyertai kalian dalam peperangan, ya. Artinya kalian kan juga saya bantu dalam perang. Nah, saya bantu dalam peperangan. Artinya mereka minta bagian jarahan, ya, merasa dia ini juga memberikan semacam ada semacam bantuan, ya, membantu tenaga, ya, dalam hal pemenangan dalam perang, sehingga mereka minta jarahan. Tetapi wa ingkana, jika ada lil kafirin, bagi orang-orang kafir, nasibun, bagian, jika terjadi sebaliknya, dalam perang orang iman kalah, maka mereka mengatakan kepada orang kafir, qaulu, berkata mereka munafik, alam nastahwil, belumkah menjaga kami alikum atas kalian, wa namna'kum, dan belumkah mencegah kami kepada kalian, minal mu'minin, dari serangan orang-orang iman. Nah, jika yang terjadi sebaliknya, dalam perang orang iman kalah, orang kafir menang, apa yang dikata orang munafik kepada orang kafir? Dia mengatakan, alam nastahwid alikum, ya, bukankah kami ikut memenangkan kalian, ya, dan membela kepada kalian dari serangan orang iman. Jadi kamu menang ini karena kami membela kepada kalian, karena kami memperkuat kepada kalian. Nah, yang intinya mereka juga sama. Kalau seandainya waktu itu orang kafir, ya, itu berhasil merampas harta milik orang iman, ya, orang munafik juga minta bagian. Ke sana kalau bisa ya dapat bagian, ke sana juga kalau bisa dapat bagian. Itulah orang munafik. Fallahu, Allah itu yahkumu, akan menghukumi bainakum, di antara kamu sekalian, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Adapun besok dari kiamat, ya, yang akan memisahkan antara kalian dan orang kafir adalah Allah, ya. Besok akan dipisahkan oleh Allah. Kalian oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Walai yaj'alallah, dan Allah tidak akan menjadikan lil kafirin, bagi orang-orang kafir, alal mu'minina, atas orang-orang iman, Allah tidak menjadikan sabilan, pada jalan. Allah tidak sekali-kali memberikan kesempatan orang kafir, ya, atau memberikan jalan orang kafir untuk dapat, ya, memusnahkan kepada orang iman. Ya, kalau mengalahkan, ya, boleh jadi, karena memang dalam kenyataan terbukti orang iman kadang-kadang kalah. Tetapi yang namanya membinasakan orang iman semuanya, memusnahkan, itu nggak ada. Allah nggak ngasih kesempatan seperti itu kepada orang kafir. Tapi kalau hanya perang, orang iman kalah, orang kafir menang, ya itu terjadi. Seperti perang Uhud, ya, orang iman kalah, terbunuh 70 orang. Tetapi yang namanya sampai orang iman ini semuanya binasa, musnah, itu nggak bisa. Nggak ada seperti itu, nggak ada. Allah tidak menjadikan hal yang seperti itu. Innal munafikin, sesungguhnya orang-orang munafik,
fiddarkil asfal. Maaf, yukhadi'una, menipu mereka Allah kepada Allah. Wa huwa, dan dia Allah khadi'um, zat yang menipu kepada mereka. Orang-orang munafik ini mereka adalah menipu kepada Allah. Yaitu dibuktikan dengan mereka melahirkan, menampakkan keislamannya. Mereka itu menampakkan keislamannya. Itu berarti mereka menipu kepada Allah. Wa huwa khadi'uhum, artinya sebetulnya mereka lah yang ditipu oleh Allah. Maksudnya dengan mereka itu menampakkan keislamannya, itu sebetulnya yang rugi adalah mereka sendiri. Ya, yang rugi mereka sendiri. Akibat dari itu, ya mereka oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa huwa khadi'uhum. Jadi mereka nggak nyadar, nggak merasa bahwa perlakuan seperti itu akan berakibat mereka masuk neraka itu, mereka juga nggak nyadar hal itu. Nah, di mana itu bukannya merugikan kepada Allah, tetapi merugikan pada diri mereka sendiri. Wa idza qamu, dan ketika sholat, ketika berdiri mereka ila sholah, untuk sholat, qamu, maka berdiri mereka kusala, dalam keadaan malas. Maksudnya mereka ini ya tidak mengharapkan pahala dan tidak takut akan siksa. Sholat mah sholat, tetapi dia malas. Karena apa? Memang dia itu nggak ada harapan pahala dan nggak takut dengan siksa. Namanya sholat itu kayak manuk antuk galeng. Ya. Pergerakan sholat itu loh, nggak ada namanya khusyuk, nggak ada namanya tumakninah, nggak ada. Padahal sholat itu harus khusyuk dan khudu. Fa innal khusyu'a fil qalbi wal khudu' fil a'dha. Sholat itu harus khusyuk. Khusyuk itu di dalam hati. Ya, dalam hati. Saat kita sholat, Allahu Akbar. Ya, saat kita bertakbir, Allahu Akbar. Ya kita betul-betul merasa kita itu mengagungkan kepada Allah. Terasa bahwa Allah itu agung di hadapan kita. Itu khusyuk. Nah, orang itu dikatakan khusyuk kalau dia bisa fokus kepada Allah. Tidak ingat yang lain. Ya. Tidak ingat ke yang lain. Ya, pernah ada cantolan, ya. Contoh orang khusyuk. Ada seorang endo-odo, rondo, nah, dia sedang sholat. Dia nggak nyadar bahwa di tempat sujud itu ada benda tajam. Saat sujud itu kena mata, ceres. Dia nggak merasakan sakit sedikit pun. Begitu usai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Dia baru merasakan sakit. Ada benda yang menancap di matanya. Berarti dia itu adalah khusyuk. Khusyuk yang sangat sempurna. Dulu zaman sahabat Nabi ada yang terkena panah. Dia pesan pada temannya, aku tak sholat nanti mau dicabut. Ya. Karena itu sangat sakit sekali, dicabut sakit. Nah, supaya dia nggak merasakan sakit, dia sholat. Nanti begitu udah mulai sholat, temannya suruh nyabut supaya dia bisa lebih fokus kepada Allah dan nggak merasakan sakitnya. Di sholat itu harus khusyuk. Dan khudu. Khudu itu tidak banyak pergerakan dalam sholat. Ya, betul-betul anggota badan itu tenang. Ya, nggak gampang garuk-garuk. Ya, nggak ingin batuk, dibantu-bantuin. Ya. Bahkan kalau seandainya batuk, ya diminimalisir. Kalau masih ditahan-tahan, ya kenapa tidak? Mau batuk, tahan dulu. Mau batuk, tahan dulu. Kira-kira udah akumulasi 10, baru pelan-pelan. Jangan, nggak khusyuk. Yura'una, pamer mereka an-nasa kepada manusia. Namanya ibadah itu mereka adalah pamer.
yang dikatakan pamer, ya ada sebagian ulama ahli hadis yang menjelaskan di antara tanda-tanda pamer adalah yang satu idza kana ma'an nasi wa yaksilu idza kana wahdah. Yang satu idza kana ma'an nasi. Ketika banyak teman yang di situ, dia ketika ibadah itu banyak teman yang melihat, dia semangat. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan sanjungan dari temannya. Wah, dia mah orang yang ahli ibadah dan sebagainya. Tapi wa yaksilu idza wahdah, idza kana wahdah. Ketika sendirian dalam sholat itu, dia malas. Tadi itu kayak manuk antuk galeng, kayak manuk yang mematuk-matuk makanan, nggak khusyuk. Wala yadhkuruna, dan tidaklah ingat mereka Allah kepada Allah illa qalila, melainkan ingat yang sedikit. Ingatnya pada Allah itu sangat sedikit sekali mereka itu. Mudhabdzabin, ya. Mudhabdzabin yaitu berbolak-balik mereka baina dzalika, di antara kafir dan iman. Nanti karena bingung, hanya mereka ini ya berbolak-balik antara iman kafir, iman kafir, iman kafir, karena bingung. La ilaha ula, tidak kepada mereka orang kafir, wala ilaha ula, dan tidak kepada orang iman. Atau la ilaha ula, tidak kepada orang iman, wala ilaha ula, dan tidak kepada mereka orang kafir. Artinya mereka itu tidak menisbatkan dirinya, tidak menggolongkan dirinya kepada orang iman, tapi juga tidak kepada orang kafir. Ya tadi tengah-tengah dia. Kalau bisa ya bisa ke kanan dengan orang iman dan ke kiri ke orang kafir. Sehingga bisa dapat semuanya. Waman, dan barang siapa yudlil, menyesatkan Allah falan tajida, tidak akan mendapati engkau Muhammad lahu baginya sabilan, jalan. Orang kalau udah disesatkan oleh Allah, maka kamu tidak akan bisa mendapatkan jalan petunjuk untuk orang itu. Jadi memang Nabi itu tugasnya hanya ana mubalik, aku ada sebagai penyampai, ya. Ana qasim wallahu mu'ti, aku yang membagi ilmu, Allah yang memberikan hidayah. Nah, jadi Nabi pun juga nggak punya kewenangan dalam hal pemberian hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Berarti yang namanya hidayah itu adalah rahasia Allah. Artinya nggak akan ada orang yang tahu, ya. Nggak akan ada orang yang mampu memberikan hidayah kepada seseorang. Nggak akan ada yang bisa. Dan orang yang mendapatkan hidayah itu nggak ada semacam kriteria ataupun syarat, itu nggak ada. Oh pokoknya kalau orang itu dia punya ilmu banyak, ya, mesti dapat hidayah. Kalau bodoh nggak mungkin dapat hidayah. Nggak ada begitu. Orang kalau kaya mesti dapat hidayah. Kalau miskin nggak mungkin dapat hidayah. Nggak ada. Nah, itu menunjukkan bahwa hidayah adalah rahasia Allah. Hanya Allah yang punya kewenangan untuk memberi dan mencabut hidayah dari seseorang. Maka kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai hadat yang membolak-balikkan hati. Membolak-balikkan hati ini bukan kok zatnya hati ini begitu misalkan dibelah dadanya hatinya itu berbolak-balik glebek, enggak, ya. Bukan seperti itu, artinya keadaan, ya. Keadaan hati ini yaitu kadang-kadang begini, kadang-kadang seperti itu, ya. Bukan kok hatinya ini terbolak-balik, enggak seperti itu. Nah, kita mohon sabit qalbi ala dinik, ya Allah, tetapkan keimananku, tetapkan hatiku di dalam iman kepadamu. Kita berdoa kepada Allah, ya usaha lahir juga usaha batin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman, la tattakhidu, janganlah menganggap kalian al-kafirin, kepada orang-orang kafir, auliya'a, kekasih-kekasih. Min dunil mu'minin, dari selain
orang-orang iman. Aturidun, apakah mengendaki kalian? Apakah mengendaki kalian antaj'alu, menjadikan kalian lillah, bagi Allah, alaikum, atas kamu sekalian, sultanan mubina, dalil yang nyata. Dalil yang nyata. Jadi kamu jangan sampai mengambil kekasih, ya, mengambil kekasih kepada orang kafir selain orang iman. Jangan sampai. Sebab kalau sampai kalian masih tetap menjalin hubungan cinta kasih dengan orang kafir, ya, kamu punya hubungan baik dengan mereka, hubungan lahir batin sampai kamu cinta pada mereka, itu sama halnya kamu memberikan alasan kepada Allah, sama dengan kamu memberikan alasan kepada Allah untuk memerangi kepada kamu. Ya, kalau sampai itu terjadi, kamu tetap menjalin cinta kasih dengan orang kafir, itu sama halnya kamu memberikan alasan kepada Allah untuk memerangi pada kamu. Prakteknya ya sama dengan kamu memberikan alasan kepada orang iman untuk memerangi kamu. Kalau boleh diomong sama dengan, orang iman, silakan kalian untuk membunuh pada saya. Saya ini salah. Saya ini salah. Karena apa? Saya menjalin hubungan cinta kasih dengan orang kafir. Sama dengan itu. Innal munafikin, sesungguhnya orang-orang munafik, fiddarkil asfal, di dalam tempat yang bawah, minan nar, dari neraka. Artinya neraka itu ada semacam sub tingkat, ada sub tingkatan. Ya, neraka untuk orang ini itu ada. Nah, orang munafik ini ada di atau tingkat yang paling bawah. Ya, paling bawah. Kalau orang Jawa bilang itu intip. Orang menarik nasi itu, nasi yang paling bawah, yang gosong, ya, al-intip. Nah, maka ada yang menyebut orang munafik itu intipnya neraka. Ya, intip, yaitu paling dasar. Walan tajidah, dan tidak akan mendapati engkau Muhammad lahum, untuk mereka munafik, nasiron, orang yang nolong. Ketika mereka dimasukkan neraka, ya nggak ada yang dapat menolong kepada mereka. Jadi menurut ayat ini, orang munafik itu bagaimanapun, sekali munafik, sekali mereka jadi munafik, ya, maka tidak ada pintu tobat bagi dia. Mati, jeleger ke dalam neraka, jadi intipnya neraka. Nggak ada kesempatan tobat bagi mereka. Menurut ayat ini. Makanya ini mansukh, nasihnya di bawahnya ayat 146. Itu sebagai nasih. Illal ladzina, nah ini, melainkan orang-orang tabu yang bertaubat. Mereka tadinya memang munafik, lalu mau mentobati atas kemunafikannya. Waslahu, dan berbuat baik mereka. Akhirnya dia mentobati kemunafikannya, ya. Selanjutnya mereka mau berbenah, ya, memperbaiki amalannya, memperbaiki niatnya. Ya, tadinya amalnya itu udah jelek, niat yang salah, ini diperbaiki semua. Wa tasmu, dan berpegang mereka billah, pada kitab Allah. Mereka juga mau berpegang pada kitab Allah. Wa akhlasu, dan memurnikan mereka dinahum, pada agama mereka, lillahi, karena Allah. Ya. Di dalam menetapi agama juga mereka dapat memurnikan agama, nggak dicampur dengan yang lain. Faulaika, mereka itulah ma'al mu'minin, bersama orang-orang iman. Nah, mereka ini walaupun pernah jadi munafik, karena udah tobat dan waslahu, dia bisa memperbaiki amalannya maupun niat-niatnya, nah, maka mereka ini besok di hari kiamat tempatnya bersama-sama dengan orang iman. Nah, udah beda lagi karena udah tobat. Wa saufa yu'tillah,
Wa sawfa yu'ti, dan akan memberikan Allah al-mu'minin kepada orang-orang iman ajran azima, pahala yang agung, yaitu surga. Ma yaf'alullah, ini bisa dua, bisa ma istifham, ma yaf'alullah, ya. Mengapa berbuat Allah bi'adabikum, menyiksa kalian, in syakartum, jika kalian bersyukur, wa amantum, dan kalian beriman. Jika kalian bersyukur kepada Allah dan beriman kepada Allah, mengapa Allah menyiksa kalian? Adanya kalian disiksa ya karena nggak syukur, karena nggak iman. Atau manafi, bermakna tidak. Ma yaf'alu, tidaklah melakukan Allah bi'adabikum, menyiksa pada kalian, in syakartum wa amantum, jika kalian mau bersyukur, beriman, Allah nggak akan mungkin menyiksa kepada kalian. Wa kana Allah, dan adalah Allah syakiran, dan yang mensyukuri, aliman, lagi maha mengetahui. Allah itu mensyukuri atas ketaatan hambanya, ya. Atas ketaatan hambanya. Allah itu tidak minta disyukuri, ya. Allah itu nggak minta disyukuri. Tetapi ketika hamba ini taat pada Allah, itu sama dengan bersyukur kepada Allah, ya. Sama dengan bersyukur kepada Allah. Sehingga sebagai tanda syukurnya Allah, hamba tadi itu walaupun amalnya sedikit, akan diberikan pahala yang banyak. La yuhibbu, tidaklah suka Allah al-jahra, pada keras, bisu, pada jelek, minal qauli, dari perkataan. Illa man, melainkan orang, dzulima, yang teraniaya dia. Orang yang teraniaya. Jadi Allah itu nggak suka dengan ucapan ucapan jelek yang keras. Allah itu nggak suka ucapan-ucapan yang jelek, ya, celaan-celaan dan sebagainya. Itu nggak suka. Ya, kecuali ucapan jelek ini keluar dari orang yang teraniaya. Jadi yang namanya kalimat cemoohan, kalimat caci makian kepada orang lain itu nggak boleh. Allah nggak suka itu. Ya, kecuali jika yang mencemooh ini orang yang teraniaya, ya. Dia sebagai pihak teraniaya, dia mencemooh, mencela kepada yang menganiaya, yang menzalimi kepada dirinya. Nah, itu nggak apa-apa, dia punya hak karena dia teraniaya, membalas, mendoakan jelek, ini dia punya hak. Ya, dia punya hak. Hanya yang paling baik adalah sabar, ya. Wa antasbiru khairul lakum. Jadi sabar itu lebih baik bagi kalian. Inna dzalika min azmil umur, ya. Jadi sabar itu adalah merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang iman. Yang walaupun sebetulnya seandainya membalas itu ya punya hak. Wa kana Allah, dan adalah Allah sami'an, maha mendengar. Allah itu sangat mendengar pada doa-doanya mazlum, doa-doa orang yang teraniaya. Bahkan doa orang yang mazlum, yang teraniaya ini, itu langsung bisa nyambung pada Allah. Laisa bainahu wa bainallah hijabun. Artinya nggak ada pembatas. Langsung set, mustajabah. Allah dengar. Aliman, lagi maha mengetahui. Allah juga tahu kepada orang yang menzalimi. Ya. Doanya orang yang teraniaya itu didengar oleh Allah, dikabulkan Allah, dan Allah juga tahu, ya, kepada orang yang dia melakukan kezaliman, dan Allah akan membalas kepada dia dengan balasan siksa neraka. Intubatu, jika menampakkan kamu sekalian, khairan, pada kebaikan, au tukhfuhu, atau menyimpan kalian, merahasiakan kalian pada kebaikan, au ta'fu, atau memaafkan kalian, ansu'in, dari kejelekan, dari penganiayaan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, karena ada Allah, afuan,
Maha Pemaaf, Qadiran, lagi Maha Kuasa. Hai orang iman, ya, jika kalian itu teraniaya, dianiaya oleh seseorang, kemudian kalian menampakkan kebaikan, ya, menampakkan kebaikan, artinya membalas dengan baik. Kalian teraniaya, tapi malah membalas dengan baik. Kalian tuh dimaki-maki, tapi malah mendoakan baik kepada yang memaki-maki misalkan. Ya. Autukhfuh, atau kalian merahasiakan pada kebaikan itu. Artinya kalian di sini, ya, tidak semata-mata memberikan jawaban yang bisa mereka dengar. Saat kalian teraniaya, kalian dalam hati itu berucap yang baik. Mereka itu memaki-maki pada kalian, mendoakan baik, tapi hanya di batin. Hati kalian memaafkan pada mereka. Jadi entah itu kalian membalas dengan kalimat yang baik, saat kalian itu dimaki-maki, kalian malah membalas dengan kalimat yang baik, atau kalian kelihatan diem, ya, diem. Artinya nggak sampai melahirkan ucapan baik. Kalian tidak meremehkan pada orang itu. Au ta'fu an su'in, atau kalian memaafkan dari penganiayaan yang dia lakukan. Kamu memaafkan kepada dia. Maka Allah adalah Maha Pemaaf, lagi Maha Kuasa. Artinya apa? Artinya jika itu kalian lakukan sampai dengan kalian itu memaafkan, ya, tentu itu adalah perbuatan yang sangat mulia sekali, ya. Sekalipun seandainya kalian itu tidak memaafkan, itu hak kalian karena teraniaya, ya. Meskipun demikian, ya tentunya dengan kalian itu memaafkan, itu adalah suatu sikap yang sangat mulia sekali. Karena Allah adalah Maha Pemaaf, lagi Maha Kuasa. Artinya Allah saja, ya, Allah saja yang sebetulnya punya kekuasaan, ya. Beliau ini, Allah itu punya kekuasaan untuk menyiksa kepada hambanya, ya, untuk mengambil tindakan kepada hambanya. Meskipun seperti itu, tetapi Allah, ya, juga memiliki sifat pemaaf, yang terkadang hamba tadi itu bukannya ditindak oleh Allah, bukannya disiksa oleh Allah, tetapi Allah memaafkan, ya. Kalau Allah saja, ya, Khaliqul Khalq, punya sifat pemaaf, kenapa kalian tidak? Ya, kenapa kalian tidak? Jadi walaupun sebenarnya orang yang teraniaya itu punya hak tadi itu, ya, punya hak misalkan untuk membalas misalkan seperti itu, atau tidak memaafkan, tetapi tentu sebaiknya adalah tidak membalas, sebaiknya adalah memaafkan, karena Allah saja afwan qadiran. Allah itu kuasa untuk mengambil tindakan kepada hambanya. Hambanya yang maksiat, hambanya yang melanggar, Allah itu berkuasa. Tetapi Allah juga memaafkan. Kalau Allah sebagai Khaliqul Khalqi saja bisa memaafkan, kenapa kalian tidak? Kenapa kalian tidak? Innal ladina, sesungguhnya orang-orang yakfurun, yang kufur mereka billah, kepada Allah, wa rasulih, dan kepada rasul-rasulnya, wa yuridun, dan mengendaki mereka, ayyufarriku, membeda-bedakan mereka, bainallah, antara Allah, wa rasulih, dan rasul-rasulnya Allah. Wa yaqulun, dan mereka berkata, nu'minu, kami mempercayai,
bibadin pada sebagian rasul, wa nakfuru dan kami tidak mempercayai bibadin pada sebagian yang lain. Wa yuridun dan menghendaki mereka ayyattakhidhu mengambil mereka baina dzalik di antara percaya dan tidak, mengambil sabilan pada jalan, ambil jalan tengah. Ulaika mereka itu, mereka al-kafirun, orang-orang kafir, hakon yang sesungguhnya. Mereka yang kufur kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, mereka juga bermaksud untuk membeda-bedakan antara Allah dan Rasul-Nya. Yaitu mereka percaya kepada Allah, tetapi nggak percaya kepada Rasul Allah. Di mana mereka ini mengatakan kami percaya pada sebagian Rasul, tetapi kami juga nggak percaya kepada sebagian yang lain. Mereka juga yaitu menghendaki untuk mengambil jalan tengah antara percaya dan tidak. Dia ambil jalan tengah. Nah, orang yang seperti ini, mereka itu adalah orang kafir yang sesungguhnya. Kafir tulen, kafir belejet orang Jawa bilang. Kafir tulen. Wa atadna dan telah menyiapkan kami Allah lil kafirin, untuk orang-orang kafir, adzaban muhina, siksaan yang menghinakan, siksaan yang akan bisa menghinakan dirinya. Itu siksa neraka. Walladzina amanu, sedangkan mereka yang beriman billah kepada Allah, sebaliknya, wa rusuli dan kepada rasul-rasulnya Allah. Walam yufarriqu dan tidak membeda-bedakan mereka. Mereka tidak membeda-bedakan baina hadin di antara seorang pun minhum dari mereka para rasul. Ulaika mereka itulah saufa yu'tihim akan memberi Allah pada mereka ujurahum pada pahala mereka. Ini sebaliknya ya, mereka yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, mereka juga enggak membeda-bedakan di antara para Rasul Allah. Semuanya dipercaya sebagai Rasulullah. Mereka ini oleh Allah akan diberi pahala. Wa kana Allah dan ada Allah Ghafuran Maha Pengampun, Rahiman lagi kasih sayang. Yas'aluka meminta kepada Muhammad ahli kitab pada zaman Nabi Muhammad antunazzila menurunkan kamu Muhammad alaihim kepada mereka kitaban, sebuah kitab minas sama dari langit. Jadi mereka menuntut kepada kamu, mereka ingin mendapatkan bukti kenabianmu, yaitu kamu diminta mereka untuk menurunkan kitab secara global, ya. Jadi jumlatan wahidah, satu kitab gedebuk, ya, ke hadapan mereka, yang kemudian kitab tadi itu setelah dibuka, ya, itu ada ya tulisan diantaranya yang menyatakan bahwa Muhammad Nabiullah, Muhammad Rasulullah. Nah, baru mereka percaya. Nah, kalau kamu menghadapi ada yang seperti itu Muhammad, ya kamu nggak usah berkecil hati lah, ya nggak usah putus asa, nggak usah sedih, nggak usah, ya itu biasa. Sebab apa? Faqad sa'alu, sungguh telah meminta mereka Musa kepada Musa akbar, pada yang lebih besar min dalika, daripada demikian itu mereka minta kamu menurunkan kitab dari langit. Ya.
Jadi kalau mereka sebagai anak cucu, ya, anak cucu ahli kitab zaman Musa yang hidup di zaman kamu, meminta pada kamu, minta bukti kenabian kamu supaya kamu bisa menurunkan kitab, ya, satu buku dari langit gedebuk, yang setelah dibuka itu isinya ada penjelasan bahwa kamu sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah. Nah, kamu menghadapi yang seperti itu, kamu nggak usah berkecil hati, nggak usah putus asa, nggak usah sedih, nggak usah. Sebab apa? Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Ya. Nenek moyangnya mereka dulu zaman Musa juga meminta kepada Musa. Yang diminta lebih besar lagi. Di mana faqalu berkata mereka, ya, mereka nenek moyangnya zaman dulu, zaman Musa itu minta pada Musa begini, arinallaha, arina, perlihatkanlah pada kami Allah, kepada Allah, jahratan, secara terang-terangan. Apa yang mereka minta? Mereka itu minta bukti kenabiannya Musa itu, hai Musa, kalau kau betul sebagai Nabiullah, sekarang coba berikan kesempatan kami bisa menatap langsung wajahnya Allah itu kayak apa. Fa'akhodathum, kemudian menimpa pada mereka as-so'iqatu, petir, bidulmihim, sebab aniaya mereka. Akibat dari itu mereka tersambar petir, jeder. Tsummat takhudu, kemudian mengambil atau menganggap mereka siapa ya? Mereka nenek moyang orang-orang kitab zaman Nabi itu al-ijla, pada patung anak sapi. Mimba dima ja'athum, setelah datang pada mereka al-bayyinatu, beberapa mukjizat yang Allah berikan kepada Musa. Fa'afauna, kemudian memaafkan kami Allah andalika, dari demikian itu. Jadi mereka pada waktu itu juga sempat untuk menganggap Tuhan pada patung anak sapi. Jadi patung yang dibuat dari emas, ya, emas yang dicairkan kemudian dicetak menjadi patung anak sapi. Itu mereka sembah-sembah. Padahal ya, saat itu Nabi Musa sudah banyak mendapatkan mukjizat dari Allah, di mana tangan dapat bersinar, kemudian lautan bisa terbelah, kemudian tongkat berubah jadi ular. Ya. Tetapi mereka masih nggak percaya seperti itu kepada mukjizat Nabi Musa. Namun demikian, hanya ya Allah memaafkan pada mereka. Setelah mereka menjalani tobat kepada Allah, ya, menjalani tobat, kafarahnya harus membunuh kepada dirinya. Ya. Wa ataina, dan telah memberi kami Allah Musa, kepada Musa, sultanan mubina, yaitu dalil yang nyata, artinya mukjizat. Di antaranya ya tadi itu tongkat bisa berubah menjadi ular, tangan bisa bersinar laksana matahari, ya, tetapi tidak sampai menyilaukan mata. Kemudian tongkat bisa digunakan untuk membelah lautan. Warofana, dan telah mengangkat kami Allah, fauqahum, di atas mereka orang Bani Israel, atur, pada gunung. Ada yang memberikan makna itu tur bermakna gunung, ada yang atur gunung tur. Bimi kisakihim, dengan pengucapan janji mereka, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 63 atau ayat 93, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Jadi saat itu di dalam pengambilan janji-janji untuk mentaati, ya, itu sampai diangkatkan gunung oleh Allah. Jadi gunung diangkat di atas mereka. Itu saat pengambilan sumpah janji kepada mereka. Ya, karena mereka ya orang yang memang
sangat luar biasa ya, masalah kenakalannya, penentangannya, sampai-sampai dalam pengambilan sumpah janji ini pun diangkatkan gunung. Ya, kalau nggak sanggup ya tinggal gunung tadi tinggal dijatuhkan kita aja. Wa qulna lahum udkhulul baba sujada. Wa qulna, dan telah memerintahkan kami Allah lahum pada mereka Bani Israel, udkhulu, silahkan masuk kalian, al-baba, pada pintu ya. Bab ini adalah pintu gerbang Baitul Maqdis. Pintu gerbangnya daerah Baitul Maqdis, atau pintu gerbang desa Ariha. Sujadan ya. Sujadan itu jamak dari sajidun, sujada, orang-orang yang sujud, orang-orang yang sujud. Dan kami juga telah memerintahkan kepada mereka, setelah mereka itu berhasil keluar dari tanah lapang Tih, itu mereka itu bingung di tanah lapang Tih, di padang Tih, padang yang sangat luas. Mereka bingung, nggak tahu jalan keluar. Itu selama 40 tahun. Selama 40 tahun bingung di padang Tih. Ceritanya itu mereka malam niatnya jalan supaya nanti bisa keluar dari padang Tih itu. Niatnya. Begitu pagi harinya ya, dia itu kembali di tempat semula. Ya. Begitu terus. Setiap malam dia mencoba untuk keluar. Begitu pagi hari kembali lagi ke tempat itu. Itu lamanya selama 40 tahun. Ya. Selama 40 tahun. Nah, mereka bingung waktu itu ya, di samping itu takdir Allah, itu juga lantaran doa dari Bal'am. Ya, yang mendoakan kepada Nabi Musa dan orang-orang iman. Seperti itu. Nah, setelah 40 tahun kemudian mereka bisa keluar dari padang Tih. Kemudian mereka ini oleh Allah dipersilakan untuk memasuki Baitul Maqdis ataupun desa Ariha, melewati pintu gerbangnya. Udkhul baba sujada. Di ayat itu wa qulu khitatun ya, wa qulu khitatun, ucapan lafaz khitah, naghfir lakum khotoyakum. Diperintahkan untuk melewati pintu gerbang. Sujada ini nggak sampai dengan meletakkan dahi ke lantai, enggak, tapi ya cukup kayak orang yang mengangguk kita aja, sebagai rasa hormat ya, sebagai hormatnya, sambil mengatakan hitotun, cukup. Arti saat melewati pintu gerbang itu menundukkan kepala sambil mengucapkan hitotun, cukup. Wakunan, dan berkata kami Allah pada mereka, la ta'du, janganlah melampaui batas kalian atau melanggar kalian fisabati, di hari Sabtu. Ya. Kami juga sudah ya melarang mereka jangan sampai melampaui batas atau melanggar di hari Sabtu, sebagaimana yang diceritakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 65 atau surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. 163 sampai 166. Jadi mereka oleh Allah sudah diberi hari Sabtu, hari yang agung, hari yang bisa mereka manfaatkan untuk mengepalkan amal ibadahnya. Tetapi ternyata mereka itu justru memanfaatkan hari Sabtu bukan untuk mengepalkan amal ibadah, malah untuk mencari ikan. Ya, namanya itu sebuah ujian. Jadi ceritanya itu, singkat cerita,
di sebuah pantai, ya pantai ini pantai yang sangat dekat dengan perkampungan mereka. Ya, mereka itu pas hari Sabtu itu ada semacam penampakan ikan, jenis-jenis ikan. Ikan ini jenis ikan yang ada di kedalaman. Ya, jenis ikan yang ada di kedalaman lautan. Nah, ikan ini munculnya hanya setiap hari Sabtu. Dan bahkan ikan ini begitu muncul di permukaan itu seakan memang seakan apa ya? Dia itu ngiming-ngiming, apa yang ngiming-ngiming itu ya? Jadi sengaja ikan-ikan ini dia apa ngiming-ngiming itu ya? Bagaimana supaya mereka ini semangat untuk menangkap? Sengaja begitu kan? Nanti muncul sesekali ikan ini berkejar-kejaran, ya, itu sambil kemudian punggungnya itu kadang di bawah, perutnya di atas, ya, sehingga tampak dari kejauhan itu tampak kayak perak, ya, di putihnya perut ini kena sinar matahari itu kayak perak. Nah, mereka itu lebih ini lagi, ya, lebih terangsang untuk segera menangkap. Hanya mereka menangkap ikan itu, ya, menangkap ikan tadi ditangkap. Nah, sebetulnya ya sudah ada yang mengingatkan, kamu jangan menangkap ikan itu ya. Nah, bantahannya ya, yang nggak boleh kan memakan. Kalau menangkapnya aja kan nggak apa-apa. Yang penting kan nggak kita makan. Ya, namanya larangan itu ya menangkap yang nggak boleh, makan apalagi. Ya. Ada yang segolongan menasihati begitu. Ada lagi yang segolongan, Mas, orang kayak gitu kamu nasihatin percuma tak berguna, nggak usah lo nasihatin, biarkan saja. Nah, tetapi mereka yang melanggar tetap aja. Akhirnya mereka ini, singkat cerita, suatu hari mereka ini kemudian oleh Allah ya itu dikutuk menjadi kera, ya, menjadi kera, di mana teman-teman yang nasihat tadi itu curiga dengan adanya tempat tinggal mereka yang melanggar tadi itu, kok tiba-tiba tempat tinggal ini ya semacam perkampungan kok sunyi senyap. Biasanya ya ramai kayak gitu, kok sunyi senyap. Nah, kemudian ada satu orang yang diperintah oleh teman-temannya, coba kamu ambil tangga, lihat lewat tembok gitu, lihat ke dalam perkampungan itu kok sunyi senyap, ada apa ini? Begitu setelah orang naik tangga ke sana melihat betapa terkejutnya, ternyata ya orang di kampung yang melanggar tadi itu semua udah berubah jadi kera, ya, saling lompat sini dan sebagainya. Nah, karena dikutuk oleh Allah, dia melanggar di hari Sabtu. Nah itu. Wa khadna, dan mengambil kami Allah minhum dari mereka misakon, pada janji ghalidun yang kuat, ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ya, ayat berapa itu 83 sampai dengan 85 mengenai pengambilan janji sumpah dari mereka yang diambil oleh Allah, bahwa mereka berjanji akan mau untuk mengikuti apa yang menjadi perintah-perintahnya Rasul mereka pada waktu itu. Demikian untuk penyampaian makna pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.